Selamat pagi Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, tim program Sahabat Anak Holistik Integratif Prosa HI. Kali ini kita akan kupas tuntas mengenai penanganan tumbuh kembang anak melalui pola asuh holistik. Apa sih pola asuh holistik itu? Kenapa kita perlu memahami hal itu? Mari kita lihat materi kita pada hari ini. Ya, sebelumnya ada permainan nih. Ada beberapa bentuk di situ. Kira-kira kalau dijadikan satu, jadinya apa ya, Bunda? Ada yang bisa tidak? Sekarang ambil kertas, kemudian kalau kita jadikan satu jadi apa ya? Bim, salah bim. Jadi, manusia utuh. Itulah Bunda, gambaran anak-anak kita. Untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal, banyak sekali faktor yang berpengaruh. Tidak hanya sekedar gizinya terpenuhi, tetapi juga harus diperhatikan stimulasi sampai ke perlindungan kepada anaknya. Hal-hal tersebut saling terkait untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sebelum materi saya lanjutkan, nih, sedikit ada informasi mengenai bonus demografi. Apa sih bonus demografi itu? Ya, bonus demografi ini merupakan periode di mana usia produktif lebih tinggi dibandingkan usia non-produktif. Asumsinya pada periode ini lebih berkualitas anak-anak kita karena banyak tenaga yang terlatih. Hal itu akan dialami oleh anak-anak kita saat ini sedang berkembang, Bunda. Nah, bagaimana dengan kualitasnya, Bunda? Apakah itu sebuah peluang atau itu merupakan sebuah ancaman? Jadi gini, Bunda. Ya. Bonus demografi akan menjadi sebuah peluang ketika dihasilkan manusia-manusia yang produktif, penuh dengan inovatif, kreativitas. Nah, hal itu bisa didapatkan ketika anak-anak kita bisa mencapai tumbuh kembang yang optimal. Seperti pada gambar yang di atas ya Bunda, ya, berbeda kan dengan gambar yang di bawah. Anak-anak kita bisa tumbuh dengan optimal dan menikmati hari masa dewasanya dengan penuh kreativitas, penuh kesuksesan ya. Ya. Jadi mengapa sih kok anak usia dini gitu ya Bunda ya? Nah, jadi gini Bunda. Masa usia dini itu merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi semasa usia dini akan menjadi fondasi bagi anak ketika dewasanya nanti. Ini merupakan masa golden age atau masa periode emas ya. Nah, di sini kita lihat Bunda-bunda. Menurut penelitian para ahli, perkembangan intelektual anak sejak lahir hingga usia 4 tahun, Bunda. Nah, ini sama banyaknya dengan perkembangan intelektualnya dari usia 4 tahun hingga 18 tahun. Perkembangan intelektual dari usia 4 tahun hingga 8 tahun lebih banyak daripada usia 8 tahun hingga 18 tahun. Nah, kita lihat ya Bunda ya di sini. 50% kecerdasan anak didapatkan sampai anak usia 4 tahun. Nah, sekarang apakah Bunda-bunda akan mengabaikan hal itu? Saya yakin semua Bunda-bunda menjawab tidak ya. Nah, kita sampai kepada konsep tentang tumbuh kembang anak. Nah, di sini
Pertumbuhan dan perkembangan anak itu merupakan suatu hal yang berbeda, namun keduanya itu saling berkaitan, seperti ilmu sendal Bunda. Kanan dan kiri saling melengkapi. Ya. Tidak mungkin seseorang memakai sendal kiri atau kanan saja untuk memakai pada saat yang bersama. Ya. Jadi pertumbuhan itu berhubungan dengan ukuran fisik bunda-bunda atau struktur tubuh pada anak. Sedangkan perkembangan itu terkait dengan kemampuan struktur dan fungsi tubuh itu sendiri. Sehingga kenapa kok ini saling berkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan. Tidak mungkin perkembangannya itu baik kalau pertumbuhannya itu tidak baik. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi tumbuh kembang yang optimal tadi ya Bunda? Ya. Nih, ini. Kita harus memberikan pola asuh secara holistik. Ya. Apa sih pola asuh secara holistik? Ya, di sini bisa kita lihat bahwa holistik itu berarti penanganan anak usia dini secara utuh atau menyeluruh, mencakup layanan gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak. Kemudian integratif itu penanganan anak usia dini dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat. Sehingga ini semua tenaga kesehatan itu saling mendukung untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Ya. Kita lihat di sini ada 6 komponen terkait dengan pola asuh holistik, yaitu kemampuan pemenuhan gizi, kemampuan perawatan anak, kemampuan pemeliharaan kesehatan, kemampuan mendidik anak, kemampuan mengasuh anak, kemudian kemampuan perlindungan anak. Mari kita kupas satu persatu ya Bunda, sehingga kita bisa apa sih kemampuan pemenuhan gizi itu sampai apa sih kemampuan perlindungan kepada anak. Nah, itu harus kita lakukan, harus kita berikan kepada anak-anak kita ya. Kita lihat di sini kemampuan pemenuhan gizi. Jadi, itu merupakan tindakan orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi anak seperti kemampuan orang tua dalam mengolah makanan yang benar ya Bunda ya. Kemudian mengatur makanan yang bergizi dan pencegahan makanan yang tidak aman bagi kesehatan anak. Ya, sekarang ini kan banyak sekali makanan-makanan yang tidak sehat yang dijual di luar ya, sehingga berpengaruh terhadap konsumsi gizi anak. Kemudian pengolahan makanan harus dicuci dulu kah ataukah langsung dipotong kemudian baru dicuci. Nah, itu merupakan kemampuan pemenuhan gizi. Selain itu untuk membuat rencana menu. Nah, ini Bunda yang sering sekali kita tidak memikirkan sebenarnya apa sih menu yang baik untuk anak-anak kita. Kemudian membuat kreasi menu. Sekarang ini anak-anak itu banyak sekali yang tidak mau makan karena dilihat saja sudah tidak menyenangkan gitu ya Bunda. Kemudian menggunakan sumber daya yang ada di sekitar rumah untuk memenuhi kebutuhan gizi. Karena apa Bunda? Di luar itu banyak sekali makanan-makanan yang tidak sehat gitu ya. Kemudian memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, memotivasi anak untuk makan jika anak tidak mau makan. Ya, kalau anak tidak mau makan ya jangan dibiarkan begitu saja, tetapi kita harus memotivasinya bagaimana anak ini bisa mau makan.
Nah, itu Bunda untuk kemampuan pemenuhan gizi. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan atau kita berikan, ya Bunda. Kemudian kemampuan perawatan anak. Ini merupakan tindakan orang tua dalam merawat anaknya. Seperti orang tua melakukan perawatan kebersihan badan pada anak, mandi ya 2 kali sehari, pagi sama sore ya Bunda ya. Melakukan perawatan ketika anak sakit, memberikan pakaian kebutuhan sandang yang layak pada anak, kemudian menyediakan rumah atau pemukiman yang layak pada anak. Artinya layak di sini adalah kebersihannya terjaga ya Bunda, tidak banyak sampah dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan pemeliharaan kesehatan. Ya, tindakan ini merupakan kemampuan orang tua dalam memelihara kesehatan anak, seperti kemampuan orang tua menyediakan P3K di rumah. Sudah belum Bunda-bunda menyediakan P3K di rumah? Nah, ini kebanyakan orang tua terlupakan ini ya. Kemudian melakukan penanganan pertama kecelakaan pada anak. Kita harus sebagai orang tua harus tahu bagaimana sih kalau terjadi kecelakaan pada anak, misalkan jatuh, misalkan tergores, ya. Kemudian menggunakan sumber daya yang ada di sekitar rumah untuk pertolongan pertama kecelakaan pada anak. Nah, ini juga penting kita pelajari Bunda-bunda, karena di saat kita itu tidak menyediakan P3K, tetapi kita misalkan punya tanaman obat di rumah gitu ya Bunda ya. Jadi terhindar dari bahan pengawet gitu ya Bunda. Kemudian mengajarkan pada anak-anak tentang penerapan hidup bersih dan sehat, menyediakan sanitasi lingkungan bermain anak atau rumah yang baik ya. Kemudian melakukan deteksi dini jika anak sakit, mengimunisasikan anak secara lengkap ya Bunda. Kemudian mengobatkan anak jika anak sakit, mengajak anak untuk berolahraga ya. Sekarang ini harus kita pikirkan terhadap daya tahan tubuh anak juga ya Bunda. Nah, selanjutnya adalah kemampuan mendidik anak. Apa sih itu? Ya. Jadi adalah tindakan orang tua dalam mendidik anak, seperti kemampuan orang tua untuk perilaku mendidik anak di rumah, membuat jadwal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya ini memberikan stimulasi melalui bercerita, memasak bersama, ya Bunda ya. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan Bunda di rumah sebaiknya anak itu juga mengikuti gitu. Kemudian berkomunikasi secara baik dengan anak. Berkomunikasi secara positif, ya. Kemudian memberikan pendidikan religius, mengajak anak sholat, mengajak anak mengaji ketika kita mengaji juga, kemudian mengajak anak untuk beribadah, intinya seperti itu ya Bunda. Kemudian mengajarkan nilai-nilai kejujuran, mengajarkan toleransi, ya saling memaafkan, mengajarkan kemandirian pada anak. Misalkan habis bermain, ya kalau bisa mainan itu Bunda ya, dibereskan gitu ya. Kemudian mengajarkan tentang demokratis, ya jangan memaksa kehendak kita kepada anak. Menanamkan rasa ingin tahu ya. Jadi kalau anak-anak itu seringnya bertanya terus ya, jangan marah ya Bunda ya. Karena memang anak usia dini itu masih banyak mengeksplor ya pengetahuan yang ada dalam diri anak itu yang tidak tahu gitu ya. Menanamkan rasa semangat kebangsaan, menanamkan rasa cinta tanah air, mengajarkan pada anak cara menghargai prestasi ya. Kemudian menanamkan kedamaian, mengajarkan nilai-nilai agama dan moral, mengajak anak untuk gemar membaca, mengajarkan anak untuk peduli lingkungan, ya. Kemudian membuang sampah
pada tempatnya ya Bunda ya. Mengajarkan anak untuk peduli sosial ya, misalkan mengajak bersedekah ke tempat anak yatim piatu ya, mengajarkan tentang cara bersahabat ya, agar tidak terjadi egois pada diri anak itu, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab ya, kemudian menanamkan rasa percaya diri pada anak, mengajari anak tentang kesehatan reproduksi atau seksualitas pada anak ya. Ini semua adalah kemampuan dalam mendidik anak. Jadi banyak sekali ya budaya yang perlu kita ajarkan kepada anak. Kemudian kemampuan mengasuh anak. Nah, ini adalah tindakan orang tua dalam mengasuh anak, seperti kemampuan orang tua dalam menerapkan stimulasi. Ini stimulasi, merangsang, melakukan rangsangan ya Bunda ya. Baik motorik pada anak pada tahap perkembangannya ya, kemudian menerapkan stimulasi kognitif ya, kemudian menerapkan stimulasi bahasa, interaksi sosial ya, yang sesuai dengan tahap perkembangannya ini ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya Bunda ya, ini pada sesi berikutnya. Kemudian kemampuan perlindungan kepada anak. Nah, ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai terjadi KDRT kepada anak-anak kita ya. Nah, ini merupakan tindakan yang dilakukan orang tua dalam memberikan perlindungan kepada anak, seperti kemampuan orang tua dalam menerapkan hak-hak anak dalam keluarga. Ya, banyak sekali di sini Bunda hak-hak anak itu ya. Nah, jadi bagaimana kita itu memberikan hak-hak anak ya, sampai dengan menerapkan lingkungan rumah yang aman dan nyaman untuk anak, itu merupakan hak-hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang. Nah, sering sekali Bunda kita itu pada waktu capek pulang kerja ya, kemudian anak-anak kita bermain gitu, kita rasanya aduh gitu ya Bunda, tapi itu jangan sampai kita itu sampai marah kepada mereka ya, tetapi kadang sering sekali kita itu marah, kemudian sering sekali melototi anak ya, sering sekali kita nyubit anak walaupun kecil ya, itu ya. Jadi itu semua ya Bunda ya, hak-hak anak ini memang harus kita berikan gitu ya. Jangan sampai terjadi KDRT pada anak. Bahwa hasil penelitian memang mengatakan bahwa KDRT itu yang sering dilakukan pada anak itu terjadi pada saat di rumah Bunda. Dan itu orang tua yang melakukan. Karena apa? Ketika kita menyubit anak itu sudah merupakan KDRT ya. Nah, ini Bunda bukti empirik, artinya ini sudah dari suatu hasil penelitian ya Bunda ya, bahwa bisa kita lihat jadi bahwa anak yang mendapatkan stimulasi dan asupan gizi itu kecerdasannya lebih tinggi dibandingkan anak yang hanya mendapatkan stimulasi saja, atau anak yang hanya mendapatkan asupan gizi saja. Dan yang paling memprihatinkan Bunda di sini adalah anak yang tidak diperhatikan dua-duanya, baik stimulasi maupun asupan gizinya Bunda. Nah, Bunda, kita lihat ini adalah gambaran otak anak yang kurang stimulasi maupun gizi ya. Akan menjadi kosong otak anak itu ya jika tidak mendapatkan stimulasi maupun gizi. Akan berbeda ya Bunda ya. Ini adalah otak anak yang mendapatkan stimulasi dan gizi, dia akan lebih produktif, lebih cerdas. Kemudian dari itu kita akan mendapatkan mutu SDM yang tinggi. Ya, ini merupakan aset kita Bunda.
Karena apa? Tadi yang sudah disampaikan bahwa masa anak usia dini ini merupakan fondasi ketika masa dewasanya nanti. Ya. Nah, ini Bunda gambaran serabut otak pada anak ya yang cukup nutrisi dan stimulasi dia akan lebih rumit gitu ya Bunda ya. Kalau kita berbicara kerumitan, misalkan kita berada dalam sebuah ruang gitu ya Bunda ya. Nah, itu kita rangkai-rangkai menjadi suatu benang gitu. Nah, ini akan lebih rumit gitu ya. Otak anak itu yang mendapatkan stimulasi dan gizi. Kemudian ini bisa kita lihat Bunda, ini adalah otak anak yang kurang nutrisi maupun kurang gizi dan stimulasi gitu, kurang kasih sayang gitu ya Bunda. Jadi bisa kita lihat perbedaannya. Ini serabut-serabutnya itu sangat-sangat sedikit sekali itu ya Bunda. Ya. Oh, ternyata sudah selesai Bunda untuk sesi kali ini. Tadi sudah kita sampaikan ya Bunda bahwa ada 6 komponen pola asuh holistik. Apa saja Bunda? Ya, kemampuan pemenuhan gizi, kemudian kemampuan pemeliharaan kesehatan, kemampuan pemenuhan perawatan kesehatan, kemudian kemampuan untuk pengasuhan kepada anak, kemampuan mendidik anak, dan kemampuan perlindungan kepada anak. Nah, hal itu semua harus kita berikan untuk memenuhi tumbuh kembang yang optimal gitu kepada anak-anak kita, anak-anak kita ya Bunda. Nah, terima kasih. Demikian sesi ini. Baik Bunda, alhamdulillah selesai materi kita pada sesi pertama ini. Sampai jumpa pada sesi-sesi yang berikutnya. Kita akan ketemu lagi menjelaskan satu persatu bagaimana pola asuh anak tadi. Baik Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.